adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Selamat pagi anak-anakku semua, apa kabarnya? Ibu harap kalian semuanya sehat selalu ya. Nah, di pagi ini Ibu ingin menjelaskan mengenai materi kita tata buku yang baru. Sebelumnya Ibu sudah memberikan video pembelajaran ke-8 mengenai teori dari apa saja laporan keuangan yang kita buat atau apa saja laporan keuangan yang bisa dibuat oleh seorang akuntan. Yang pertama adalah Ibu sudah menjelaskan mengenai jurnal umum ya. Kalian sudah mengetahui bagaimana jurnal umum dibuat, lalu definisi jurnal umum seperti apa, lalu bagaimana cara mencatatnya, kalian sudah memahaminya. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan ke tahap kedua. Setelah seorang akuntan membuat jurnal umum, maka dia harus membuat sebuah laporan keuangan yang disebut adalah buku besar. Mengapa buku besar dibutuhkan? Karena untuk bisa mengoreksi pekerjaan dari seorang akuntan, atau dengan kata lain perusahaan bisa mengetahui bagaimana income yang didapat, bagaimana pengeluaran yang didapat, atau kita sebut sebagai arus kas yang baik seperti apa dalam sebuah perusahaan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit saja mengenai definisi dari buku besar. Buku besar itu adalah yang pastinya sebuah buku pencatatan yang dimana memuat berbagai transaksi atau perkiraan-perkiraan dari berbagai rekening-rekening yang sudah masuk ke dalam perusahaan dan sudah dicatatkan. Nah, biasanya Ibu sudah mengajarkan kalian nama-nama akun yang ada, perkiraan-perkiraan yang ada seperti ada kas, ada modal, ada perlengkapan, peralatan, piutang, utang, gedung, tanah, lalu mobil, dan lain sebagainya. Nah, ini Ibu akan memberitahu cara melakukan sebuah pencatatan dalam buku besar. Jadi, kalau kalian sudah membuat jurnal umum, ya, kalian harus memuatnya dulu nih, seperti ini ya. Contohnya jurnal pada PP Maju Terus pada periode Januari 2020. Nah, Ibu membuat 3 contoh di sini. Anggap saja pengandaiannya di bulan Januari hanya terjadi 3 kali transaksi ya. Yang pertama di tanggal 1 Januari terdapat perkiraan kas pada modal, lalu di debit 1 juta, kreditnya 1 juta. Di tanggal 2 Januari terjadi pembelian perlengkapan, maka pencatatannya atau perkiraannya perlengkapan pada kas di dapat 10.000, di kredit 10.000. Kemudian di 3 Januari 2020 terjadi transaksi lagi, kita catat dalam perkiraan peralatan pada kas di dapat 50.000, di kredit 50.000. Maka jumlahnya adalah 1.060.000 di sisi debit dan di sisi kredit. Ini dikatakan sebagai transaksi yang balance. Nah, bagaimana Bu cara mencatat buku besarnya? Nah, setelah kita sudah menyelesaikan jurnal umum, maka seperti Ibu sudah jelaskan, dalam buku besar terdapat jenis ada 3 ya kan? Ada yang jenis T, sederhana, kemudian 3 kolom dan 4 kolom. Nah, Ibu hanya memberikan kalian, mengajarkan kalian yang T sederhana ya. Nah, di sini kalian harus membuat T sederhana seperti apa? Nah, ini disebut T sederhana. Ya, ini ya T sederhana. Ya, namanya juga hurufnya seperti T, maka disebut sebagai T sederhana. Di posisi sebelah kiri disebut debit. Posisi sebelah kanan adalah kredit. Nah, di tengah-tengahnya di siapa?
di tengah-tengahnya adalah diisi perkiraan atau kita sebut nama-nama akunnya ya. Contoh langsung saja ya. Nah ini tanggal 1 Januari terdapat kas. Kita tulis di sini. Di paling luar ya, ini adalah tanggalnya, tanggal transaksinya. Kita singkat saja ya. Kemudian kita tulis, kebetulan kas itu ada posisinya di debat nih. Ya, di debat. Tulis berapa jumlahnya? Oh, jumlahnya 1 juta. Sudah. Kemudian posisi yang berikutnya di modal pasangannya. Lihat posisinya di kredit. Tulis di sebelahnya. Masukkan di kredit. Tulis tanggalnya 1 juta. Selanjutnya tanggal 2 Januari, oh ternyata ada transaksi perlengkapan pada kas. Lihat transaksi perlengkapan di posisi debat. Tulis tanggalnya. Jumlahnya 10.000. Selanjutnya kasnya terdapat di kredit. Tulis lagi. Tanggal 3 Januari terdapat peralatan. Maka kita tulis peralatannya ada di debit 50.000. Lanjut. Jangan lupa temannya jangan ditinggalin ya. Di kasnya ada di kredit 50.000. Ya. Ini yang langsung semua akun masuk. Kita jumlahkan 1.060.000. Ya, ini yang semua akunnya masuk. Nah, harusnya boleh gabung seperti ini, boleh saja. Tapi kalau kita menjadi seorang akuntan, semuanya ini harus kita pisahkan. Ya, berdasarkan apa, Bu? Berdasarkan akun-akunnya yang sama. Kita buat lagi ya. Ini yang benarnya. Ya. Kita terus di sini nama akunnya kas, di sini debit, di sini kredit. Kita lihat, bisa cari yang namanya kas yang mana. Oh, ini kas. Kita bulatkan dulu biar memudahkan. Atau kalau kamu orang yang pelupa, tulis di sini. Oh, ada kas. Berapa lagi? Ada modal. Di jurnal umumnya ada perlengkapan. Ada apa lagi? Oh, peralatan. Nah, kalian harus membuat 4 buku besar. Sekarang kita ke kas. Kasnya di tanggal berapa aja? Oh, 1, 2, dan 3. Yang tanggal 1 adanya di debit, Bu. Tulis. Di debit. 1 juta. Lanjut. Tanggal 2 adanya di kredit. 10.000. Tanggal 3 adanya di kredit 50.000. Kita jumlahkan 1 juta. Jumlahkan lagi 60.000. Nah, sama kan? Kalau kita jumlahkan 1.060.000 ya. Sama ya. Kemudian yang kedua, kita buat apa lagi? Oh, nih kita contreng. Oh, udah selesai. Modal. Debit, kredit. Jangan lupa. Kiri debit, kanan kredit. Lihat modal ada di mana? Oh, di tanggal 1 di kredit. Tulis, jangan sampai salah memasukkan. 1 juta. Kita jumlahkan. Kok langsung dijumlahin, Bu? Kenapa? Karena setelah kita lihat lagi di sini udah nggak ada lagi transaksi modal, tutup langsung ya. Kemudian sama ya modalnya, tuh balance ya. Kemudian kita buat lagi apa lagi? Oh, modal udah selesai. Perlengkapan. Tulis di sini perlengkapan.
lupa, sebelah kanan kredit, sebelah kiri debit. Lanjut, pelengkapan di mana? Lihat, cari. Oh, adanya cuma di sini di tanggal 2 Januari. Posisinya di mana? Di kredit bukan, salah ya. Posisinya nih, lihat nih lagi nih panahnya di debit. Ada lagi nggak? Nggak ada, tutup. Kalau nggak ada, kita tutup. Lanjutnya, peralatan. Yang keempat, ya, yang terakhir adalah peralatan. Debit kanan kiri, kreditnya di sebelah kanan. Kita lihat peralatan sebelah mana? Di debit 50.000. Tanggalnya tanggal 3. Kita tutup lagi karena sudah tidak ada transaksi. Ya, sama ya semuanya. Kita cek lagi balance. Nah, inilah cara membuat buku besar dengan model T sederhana. Ibu belum mengajarkan kalian yang 3 kolom dan 4 kolom karena ibu harap kalian mengerti dulu cara memposting atau meminta bukukan dari jurnal umum menuju buku besar secara T sederhana. Kalau kalian bertanya, Bu, kenapa ditutup di garis seperti ini? Artinya, ya, ini harusnya kita strip. Kalau kamu akuntan yang rajin, ini di strip. Artinya, kenapa kita tutup? Tidak boleh ada lagi transaksi atau menghindari terjadinya tindakan korupsi. Ya, jadi seorang akuntan itu harus jujur, ya, membuat laporan kepada perusahaannya. Kenapa? Karena dia adalah bagian dari kemajuan sebuah perusahaan. Paham ya sampai sini ya? Ibu harap kalian catat semua yang sudah Ibu jelaskan. Kalian tonton dengan baik, simak dulu benar-benar, lalu kalian catat. Nah, kalau sudah paham nanti akan enak menjawab soal-soal yang Ibu berikan. Jadi kita sama-sama berdoa semoga pandemi cepat berlalu, karena Ibu Rara pribadi juga udah kangen mau ketemu. Tapi bagaimanapun kita harus menjaga keselamatan kita bersama. Tetap jalankan 3M dan pastinya selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Selamat